Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Iya, agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Nana hadir? Oke. Reno hadir? Ya, hadir ya. Siti hadir? Andy hadir? Ya, hadir. Rama hadir? Tidak hadir? Kemana? Kan gak ada yang dikasih tahu sama Rama ya? Ketua kelas gimana? Apa keterangan Rama? Apa ya dia karena tidak ada keterangan? Selanjutnya Rina hadir? Oke, hadir. Sekarang ayo buka buku kalian. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang indahnya Islam Nusantara. Ayo diperhatikan, jangan asik main sendiri. Yang di belakang itu jangan ngobrol sendiri. Oke, sudah? Nah, tadi malam sudah belajar semua atau belum? Sudah? Bagus sekali. Nah, hari ini kita membahas indahnya Islam Nusantara. Ada yang tahu tidak sejarah masuknya Islam di Nusantara? Ayo, siapa yang tahu? Kok diem aja? Ayo Indi, bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara? Ya, benar. Nah, jadi sejarah masuknya Islam di Nusantara itu melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Nah, dimulai dengan kedatangan para pedagang Arab dan Gujarat ke Nusantara melalui pesisir laut yang menjadi sarana perdagangan. Nah, sejak saat itulah banyak para pedagang tersebut mengajarkan Islam kepada masyarakat pribumi. Akibatnya masyarakat pribumi yang tertarik dengan agama Islam yang mengajarkan perdamaian dan kesetaraan, sehingga mulai saat itu banyak didatangkan para ulama Arab dan Gujarat. Untuk apa? Untuk mengajarkan Islam di tanah Nusantara. Selanjutnya ada bukti masuknya Islam di Nusantara. Nah, ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Ya, Siti silahkan. Ya, benar. Bukti masuknya Islam di Nusantara itu ada pada abad ke-7, 11, dan ke-13. Nah, bukti-bukti Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia pada abad ke-7 itu yang pertama ada dari Hari Wehazat dalam karyanya Atlas of Islamic History. Diterangkan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dan perjalanan ke Cina. Yang kedua, ada dari Gerini dalam karyanya itu menjelaskan bahwa kaum muslimin sudah ada di kawasan Indonesia dan Malaya atau Malaysia antara tahun 606 sampai 699 Masehi. Yang ketiga, ada Gonflat dalam karyanya menjelaskan bahwa pada hikayat dinasti Tang terdapat penjelasan adanya Muslim Arab berkunjung ke Holing atau Kalingga tahun 674 Masehi. Yang keempat, pada tahun 674 Masehi, Tasim mengirimkan duta ke kerajaan Holing untuk membuktikan keadilan, kejujuran, dan ketegaran Ratu Sima. Yang kelima, pada waktu Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-7 dan ke-8, para pedagang muslim telah ada yang singgah di kerajaan itu. Sehingga apa? Sehingga diduga beberapa orang di Sumatera telah memasuki Islam. Lalu bukti-bukti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Yang pertama, satu-satunya sumber ini adalah ditemukannya makam panjang di daerah Leran, Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam itu terdapat apa? Terdapat prasasti huruf Arab Riqa'ah yang berangka tahun atau dimasehikan tahun 1082. Nah, bukti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang pertama yaitu
ada apa? Ya, ada catatan perjalanan Marco Polo menyatakan bahwa ia menjumpai kerajaan Islam Fars atau Perla di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua, ada beberapa sarjana barat lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, hal ini berdasarkan apa? Hal ini berdasarkan adanya beberapa kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Yang ketiga, ada ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Yang keempat, ada berita Ibnu Battuta dari India. Nah, dalam perjalanannya ke Cina, Ibnu Battuta ini singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ia menceritakan bahwa Raja Samudra Pasai itu giat menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya ada penyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Ada yang tahu apa penyebabnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Nana, silakan. Ya, betul sekali. Yang pertama itu ada penduduk Indonesia sebenarnya termasuk orang yang ramah, sehingga mereka mau menyambut para pedagang yang singgah tersebut. Yang kedua, ada jalur perdagangan, dan yang ketiga ada agama Islam tidak mengenal adanya kasta seperti agama Hindu membuat banyak penduduk memeluk agama Islam. Yang keempat itu ada apa? Ya, yang keempat itu ada agama Islam dapat menyesuaikan budaya yang ada di daerahnya, seperti yang dilakukan oleh para sunan. Dan yang kelima ini adalah para pedagang tersebut menikah dengan penduduk yang disinggahnya. Nah, selanjutnya ada alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Nah, ada yang tahu bagaimana alurnya? Itu yang di belakang, jangan ngobrol sendiri ya. Nah, sekarang Reno, ayo bagaimana alurnya? Tidak tahu? Nah, makanya itu ya, jangan ngobrol sendiri saat guru sedang menjelaskan. Oke, kembali lagi. Jadi alur perjalanan para pedagang Arab itu dalam berdakwah di Indonesia ini sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Nah, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka ini sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian. Karena apa? Karena hasil bumi yang dijual itu menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Nah, sementara itu pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Awat dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing, sehingga pelabuhan penting di Sumatera dan Awa itu antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri atau Aceh. Nah, dan Palembang di Sumatera, Sunda, Kelapa dan Gresik di Jawa. Nah, setelah apa yang kita pelajari hari ini, kesimpulan dari yang kita bahas tadi apa? Ayo apa? Iya, yang pertama itu ada sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, masuknya Islam di Nusantara itu melalui 3 hal. Yang pertama, yaitu ada perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang kedua, ada bukti masuknya Islam di Nusantara. Apa? Ya, bukti-bukti masuknya Islam di Nusantara itu terdapat abad ke-7, 11, dan ke-13. Yang ketiga, ada penyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Tadi apa yang pertama? Ya, penduduk Indonesia sebenarnya termasuk orang yang ramah, sehingga mereka mau menyambut para pedagang yang singgah. Yang kedua ada jalur perdagangan. Yang ketiga apa tadi? Ya, agama Islam tidak mengenal adanya kasta seperti agama Hindu, membuat banyak penduduk memeluk agama Islam. Yang keempat apa? Agama Islam dapat menyesuaikan budaya yang ada di daerahnya seperti yang dilakukan oleh para sunan. Yang kelima, ada pedagang menikah dengan penduduk tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang kita bahas tadi
Ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih kurang paham silahkan ditanyakan ya. Ayo, ada atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang ada tugas untuk kalian. Kerjakan LKS kalian dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Pasti mengerti? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.